Contoh nih, jenengan punya duit ya, terus nggak bersedekah, itu kan kok janggal saya, kok nggak enak sih. Pada Allah nggak suka itu. Ada pengemis lewat, ada di dompet ada duit, saya melanggar perintah Allah. Tapi itu urusan malu Pak ya, urusan malu. Takarannya adalah di hati kita sendiri. Ini konco ki loro ya. Apa seharusnya? Ya apa seharusnya itulah rasa malu. Seharusnya kan didatangi, gitu Pak ya. Itu ukurannya malu Pak, tidak peraturan dan tidak lis-lisan. Sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang bab iman saya. Iman. Ini ada penjelasan ya. Jadi kemarin kita kan baca di sini Pak tentang basmalah ya. Jadi kalau kita baca di sini ya ringkas itu aja Pak. Tapi kalau di sini sarahnya, ini punya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Jadi yang nyusun Imam Suyuti dikasih penjelasan sama Syekh Nawawi, orang Jawa ya. Ini mbahnya Pak Yai Ma'ruf Amin ya. Jadi beliau itu dulu hidup di zaman Belanda, sering dimusuhi, terus hijrah ke tanah suci ngajar di sana. Akhirnya banyak generasi Indonesia yang belajar sama beliau tentang perjuangan. Beliau banyak mengarang kitab. Jadi guru besar di sana. Kita jelaskan lagi pentingnya baca Fatihah. Di sini ada beberapa perkara atau kegiatan yang dianjurkan atau diperintahkan untuk membaca bismillah. Jadi perintah untuk membaca bismillah itu sangat penting ya. Setiap perbuatannya tidak diawali dengan basmalah akan terputus gitu ya. Ada seorang sahabat lupa nggak baca basmalah, terus kamu dibarengi setan, terus dia baca bismillahi awalahu wa akhiruh. Tahu-tahu setan itu langsung memuntahkan gitu. Nah terus bagaimana kalau lupa baca bismillah? Nah, jadi kalau kita diperintahkan sesuatu itu pasti ada solusinya. Kalau enggak itu bagaimana gitu ya. Jadi kan kalau terlambat bayar listrik itu ada konsekuensinya. Iya. Nah, ya kan? Nah, gimana caranya menambah itu loh Pak? Kalau kita naik motor, ban itu mesti ada anginnya. Kalau nggak ada anginnya gimana caranya? Isi. Atau motornya diangkat. Bisa juga motor itu nggak ada anginnya atau diangkat pakai mobil anggapnya. Lebih capek lagi ya. Atau karena kebetulan bawa mobil, kita dimasukkan di mobil motornya. Kan bisa saja gitu kan. Nah, motornya sampai ke Denpasar. Nah, seorang yang makan lupa baca doa, itu kan berarti dibarengi setan. Gimana caranya itu? Mengeluarkan setannya sudah terlalu masih gitu. Nah itu ada caranya. Disuruh baca kuluhu 3 kali. Baca kuluhu. Berapa kali kita makan nggak berapa ya? Kita makan jajan. Sangat penting sekali ya. Orang bisa memaknai suatu bacaan itu sebagai mantra dan sebagai spirit kehidupan ya. Kalau sebagai mantra dia nggak tahu artinya, pokoknya maca aja, yang penting manjur mantra. Tapi kalau dia memaknai sebagai pedoman kehidupan, di situ ada Allah yang memberikan rezeki lain Pak. Bismillah sebagai mantra dan Bismillah sebagai doa sama-sama dibenarkan. Tapi kalau kita dianjurkan untuk tetap belajar ya. Mungkin masih pertama itu kita belajar mantra dulu ya. Mantra dulu. Lama-lama kita belajar apa sih rahasia di balik bismillah kan itu ya. Nah, ini ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk baca bismillah.
Waqad nadzama ba'du ahli ilmi dan temen wis nyusun sapa sebagian ahli ilmu radhiyallahu muga ridha sapa Allah anhu saking ahli ilmi al masaila terhadap perkara-perkara allati tusanu atasmiyatu fiha, masalah-masalah yang disunahkan membaca basmalah. Wa tasmiyatur rahman jalla jalaluhu lana syuriat fakhris alaiha wa ausili. Membaca bismillah, menyebut nama Ar-Rahman yang Maha Agung itu disyariatkan buat kita, maka semangatlah untuk melakukannya. Kadil akli, seperti orang mau makan. Wasyurbi, pertama makan. Wasyurbi lan minum. Alladzani tajammala, yang mana makan dan minum itu bisa digunakan untuk menggantengkan atau membaguskan seseorang. Orang itu kalau laparan ngeduk Pak ya. Lemes. Ogosul biha, dan adus biha dengan baca basmal salah halat tahuri pada saat suci. Digosilin bagi orang yang mandi. Jadi mandi untuk sesuci. Wa indarukubin dan ketika naik kendaraan hazafisari, yaitu lewat di jalan, makan, minum, mandi, jalan, naik kendaraan ya. Fa'alahu alal bari au fil bahri, dia ngerjakan jalan itu atau rukuk itu naik kendaraan itu fil bari di daratan, wa fil bahri dan di lautan. Tsumali dakhili ila masjidin, berikutnya bagi orang yang masuk masjid au bati atau masuk rumah, walilubsihi, dan ketika memakai baju. Tadi pakai basmalah enggak pakai baju tadi Pak? Baca bismillah aja. Terlalu banyak kita lupa Pak ya. Masuk TPK tadi mau sholat, baca bismillah enggak? Boleh dakhilin ila masjid, bagi orang yang mau masuk ke masjid au baiti atau masuk rumah. Di rumah itu ada setan namanya setan dasim Pak. Begitu juga ada setan dari luar. Kalau kita masuk itu setan dari luar ikut masuk ke rumah. Dijelaskan dalam kitab karangannya beliau juga ya, sebenarnya Nasihatul Ibad namanya. Orang kalau masuk rumah berdoa, setannya dari luar itu berhenti. Makanya ada cerita setan kurus dan setan sibuk. Wah. Setan kurus itu ditugaskan oleh iblis untuk mengganggu orang muslim. Mau makan baca bismillah, mau tidur baca bismillah, mau kerja baca bismillah. Terus setan gemuk ditugaskan sama orang yang nggak mau berpikir. Makan ikut, tidur ikut, mandi ikut, tidur ikut, pokoknya enak terus, nyaman hidupnya. Nah, suatu saat ada kunjungan sama supervisor setannya, mana kabarnya? Kamu kok tambah jekingkring gini nih? Gimana nggak jekingkring bos? Mau makan dia baca bismillah, mau tidur bismillah, saya nggak bisa bareng gering saya di sini. Nggak makan. Dia masuk rumah baca bismillah, saya nggak bisa ikut. Makanya kurus kering saya. Kalau kamu saya ikut aja, udah nggak pernah pikir. Enak makan ikut makan. Pakai baju baca bismillah. Wanazun dan melepas baju. Wa ilaqun libabil manazili dan menutup pintu. Wa itfa'u misbahin dan mematikan lampu. Wa watu halilihi dan itik-itik istrinya. Lahu kedua wong kang baca basmalah. Wa su'udumun barin dan naik mimbar.
Khori kamilin baik itu yaitu baik-baiknya orang yang membawa tanggung jawab. Watabni dumayitin dan memejamkan matanya mayit. Filahdi ing dalam tanah lahat, liang lahat. Jadi kalau ada orang meninggal itu hanya melotot di mata. Pernah melihat itu ya? Melotot di layar. Itu baca bismillah. Wa khurujin minal mirkhasi dan keluar dari jamban. Tsumali dakhilin, begitu juga ketika masuk, tapi bacanya diikuti dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dalam jamban kita enggak berzikir, zikirnya di dalam hati, enggak diucapkan tetapi di dalam hati. Sama kayak dengan wudhu di kamar mandi, pintunya dibuka, setelah ditutup banyak tutup badannya wudhu, karena ada dua-duanya itu kan. Wa inda ibtida'i lit-tawafi bi Ka'bah, dan ketika memulai tawaf di Ka'bah, di Ka'bah itu posisinya kalau kita tawaf sebelah kiri kita lah ya kan. Terus satu lagi, dua sebelah kiri kita posisinya. Nah ketika mulai itu baca bismillah. Wa inda wudhu'in, dan ketika wudhu. Suma inda tayamumin, berikutnya ketika memulai tayamum. Wa nahwin dan lain sebagainya. Fawadib, maka rutinkan. Kal habib, seperti kekasih, al muasili yang selalu komunikasi dengan kekasih, rutin. Ini hari Minggu kok apel, sekarang kok enggak. Jadi tanda tanya, ada apa ini? Aktivitas bismillah. Semua aktivitas baca bismillah. Di zikir itu ada yang di waktu. Zikir itu ada yang ada waktunya, ada yang bebas ya. So mama zikir yang kata ini, zikir yang terikat dengan waktu kan. Masuk rumah, keluar rumah, ada yang tidak ada ikatannya. Jadi kan saya bicara baca bismillah tidak apa-apa. Jadi bismillah itu bisa dipakai wirid, bisa dipakai zikir, bisa dipakai doa juga. Doa, mulai doa kan bismillah dulu kan. Di sini doa nggak disebutkan Pak ya. Nah, berarti masih banyak lagi. Makanya teksnya wanakwin dan lain sebagainya. Itu tentang bismillah. Berikutnya iman Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Khamis utawi iki iku bab kang nomor 5. Fi fadilatil iman, ing dalam keutamaan iman. Keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wasdawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu tadi iman ma'rifatun iku mengetahui bil qalbi kelawan hati. Wa qaulun lan ucapan bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan perbuatan bil arkani kelawan anggota tubuh. Iman itu ada kaitannya dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Orang kalau tidak mengucapkan belum disebut belum disebut iman, walaupun hatinya meyakini. Kalau hatinya tidak meyakini tapi mengucapkan, namanya apa? Bisa juga munafik bisa juga ya. Tapi kita tetap hati-hati juga, nggak boleh menyebut orang, ngatain orang munafik nggak boleh.
Dulu ada 12 orang di dalam masjid dikeluarkan Rasul ketika sholat nih, berarti kan dia mengucapkan syahadat, dikeluarkan. Di Rasul diberitahu oleh Allah, kamu keluar. Dia itu tergolong orang munafik. Akhirnya tidak diperbolehkan begitu itu, karena itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ranah untuk kita sendiri. Saya ini tergolong munafik enggak saya? Saya ini mencela-mencela enggak? Itu kita sendiri. Wa amalun benarkan, dan kalau orang itu hatinya iman, terus lisan mengucapkan tetapi enggak pernah dilakoni, itu bisa juga dia fasik, ya, melakukan dosa-dosa, tetap diakoni beriman. Sekarang penjelasan iman itu apa? Nah, boleh saya jelaskan, iman itu adalah mengetahui dengan hati, yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan, ucapan itu ikrar ya, dan membuktikan dengan perbuatan. Sekarang urainya di sini. Wa tawi iman fil lughati dalam pengertian letter lah ya. Yaitu tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hati, yang mana al mutadzammin bil ilmi bil musaddaqi. Hati yang diliputi dengan pengetahuan tentang apa yang dipercayai, yakin dengan sesuatu dan diikuti pengetahuan tentang sesuatu. Kita yakin kepada Allah nih, terus Allah itu siapa? Jadi iman itu akhirnya macam dua, ada imannya orang awam, ada imannya orang yang sudah mengerti. Kalau anak kecil beriman, yakin adanya Allah. Tapi kalau sudah besar, sudah punya pemikiran, dia harus tahu Allah itu bagaimana, Allah itu siapa. Makanya kita dikenalkan rukun beriman ya. Terus dijelaskan Allah itu wujud, bidang, bako, ada sifat-sifatnya. Yakin di dalam hati yang disertai dengan pengetahuan terhadap sesuatu yang diyakini itu. Di dalam pengertian terminologi agama, yaitu bahwa fi syariati atas duku bahwa al ilmu billah wa sifatihi ma'a jami'i ta'at wal wajibat minha wa nawafil wajidna bil zalat wal ma'asi. Nah, sekarang pengertian menurut terminologi atau istilah agama atau syariat, yaitu meyakini. Jadi yang disebut yakin itu apa? Meyakini kepada Allah, mengetahui tentang Allah dan sifat-sifatnya, beserta ketaatan-ketaatan yang berupa kewajiban dan kesunahan-kesunahan dan larangan-larangan dan kemaksiatan. Itu namanya yakin kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah tentu saja, tetapi berkaitan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketaatan, terus sifat-sifatnya Allah. Bisa juga dikatakan gini, iman itu adalah agama dan syariat, serta jadi ada istilah ad-din, asy-syariah wal millah. Ad-din itu kan bisa juga dikatakan berkaitan dengan hutang, Pak ya. Gimana kok bisa dikatakan ad-din itu kayak mirip hutang? Karena nanti yang membalas kebaikan-kebaikan kita ini akan dibalas di hari pembalasan. Kejujuran kita akan dibalas di hari pembalasan. Kebaikan jenengan akan dibalas dari pembalasan. Karena itulah pembalasan yang sesungguhnya. Dengan berbuat baik sama A, dia nggak bisa membalas.
wis biarin, saya nggak arep nanti saya minta kebaikan di akhirat. Ada yang minta balasan di dunia. Seorang calon daftar untuk jadi legislatif, anggota legislator, membayar gitu. Cari suara. Begitu nggak jadi dia kecewa karena dia inginnya dibalas pada saat pemilu. Maliki yaumiddin, Allah itu adalah pemilik hari pembalas hari kiamat. Wah, syariat itu juga dikatakan syariat. Syariat itu artinya jalan. Wal milah itu juga jalan. Jadi istilah-istilah agama itu istilah yang dinamis Pak ya. Adin, hutan itu kan terus kita pikirkan kan. Syariat itu jalan raya. Syariat itu jalan. Kalau madhab itu tempat berjalan. Tarik juga jalan, tarekat juga, madhab juga tempat jalan. Jadi istilah-istilah yang dipakai di dalam agama Islam itu menunjukkan sesuatu yang aktif ya, aktif tidak beku gitu ya. Contoh sederhana dan gampangnya saja, Al-Quran itu dibawa oleh orang Arab ya, turun di Arab. Tetapi yang ngasih titik, ngasih fathah bukan orang Arab, orang Arab. Apa rahasianya? Ternyata orang Arab itu suka merantau, suka mana-mana, nomaden. Akhirnya dalam waktu singkat Islam cepat berkembang, berkat diturunkan di Arab. Iman juga dikatakan tadi agama, syariat atau milah. Ya anaddin ma huwa yudanu bihin taat. Karena agama, karena din atau hutang itu adalah sesuatu yang akan dibayar dengan ketaatan-ketaatan, dengan meninggalkan larangan-larangan dan yang diharamkan. Itu adalah sifatnya iman. Kalau sama yakin ini ada kabelnya, tidak akan dipegang. Walaupun kalau lewat tanggal 20 ini kena denda saya. Karena kita tak wa amal Islam bahwa min jumlatul iman. Adapun Islam itu termasuk setengah saking jumlah iman. Jadi Islam itu termasuk bagian daripada iman. Artinya iman itu lebih luas daripada Islam. Wa kullu imanin islamun. Setiap iman itu Islam. Wa laisa kullu islamin imanun. Dan tidaklah setiap Islam itu iman. Bi anal Islam huwa bi ma'anal istislam, karena Islam itu bermakna menyerahkan diri, wal iqyad dan tunduk. Orang yang pasrah dan menyerah itu belum tentu dia sadar ya, dia sadar karena terpaksa. Fakullu mu'minin muslimun mustaslimun. Maka setiap orang beriman itu orang yang berserah diri. Wa munqadilillah, dan orang yang pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa kullu muslimin mu'minan billah. Dan tidak setiap orang Islam itu mukminan, itu orang beriman bila kelawan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu luar ya, iman itu di dalam. Islam basic. Ya. Basic di KTP basic. Bisa saja orang itu sholat tapi tidak Ikut-ikutan. sholat itu kan Islam kan? Ya. Bisa saja zakat itu dilakukan oleh orang Islam tapi tidak beriman ya. Ini dalam tataran konsep ya, kita nggak boleh mengatakan orang gitu sembarangan Pak ya. Harus ada kita nggak boleh nih ada orang musuh kita ya, orang musuh kita nggak senang sama kita, terus dia sedekah di hadapan kita, jadi itu apa itu? Orang bukan orang Islam tuh, akhlaknya fasik, munafik. Kita nggak boleh kata gitu. Siapa tahu pada saat itu dia sadar, ya kan?
Karena secara zahir tingkah lakunya Islam. Kita nggak bisa ngorek-ngorek hatinya seseorang. Walaysa kullu muslimin mu'minan, dan tidaklah setiap orang Islam itu mukminan wong mukmin. Bila kelawan Allah. Dia anahu qad yuslimu, kalau saat teman-temannya wong mukmin, wong muslim itu yuslimu menyerahkan diri. Makhafatan lisayfi, karena wedi pedang. Di orang itu bisa saja Islam tunduk karena takut dengan pedang, takut dibunuh. Fal imanu ismun litana yutana walubi musamiyatun kafiratun. Adapun iman itu adalah sebuah sebutan yang digunakan untuk beberapa hal yang banyak, seperti perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan. Maka bisa merangkum beberapa ketaatan-ketaatan. Maka dikatakan bahwasanya Islam itu merupakan gambaran daripada dua kalimat syahadat dengan disertai tenangnya hati. Baca dua kalimat syahadat disertai hati yang tenang. Wal ibadatul khamsi, dan ibadah-ibadah yang 5. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dibedakan antara iman dan Islam bagi. Qala Nabi qala sudah sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al iman utawi iman ma'rifatun itu ngawruhi. Fi riwayatin Ibnu Majah ya dulu adzalika akdun. Ada juga mengatakan iman itu adalah akdun, akad atau kesepakatan bil qalbi, dalam hati. Wa qaulun, dan ucapan bilisani, dengan lesan. Jadi dikeluarkan suaranya. Wa amalun, dan perbuatan bil arkani, dengan perbuatan. Jadi iman itu adalah yakin, ya, sepakat hatinya, terus diikuti dengan pengucapan, dan diikuti dengan perbuatan. Iman itu bisa luntur, bisa habis imannya, namanya murtad. Makanya di dalam tarekat itu ada namanya sholat li thubutil iman. Jadi kan mungkin pernah dengar ya kalau tarawih itu kan, Allahumma tsabbit imanana wa hasin akhlaqana wa wasi arzaqana, gitu ya. Ya Allah, tetapkan, mantapkan iman saya. Wa hasin akhlaqana, dan baguskan, indahkan budi pekerti saya. Wa wasi arzaqana, dan lapangkan rezeki kita. Jadi iman itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mencabut suatu. Bisa kan? Bisa saja. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat paling besar adalah nikmat iman. Habis itu Islam. Habis itu turunnya wahyu, diutusnya para rasul. Sampai banyak. Nikmat yang paling kecil adalah helaan nafas. Nikmat yang paling kecil adalah helaan nafas. Nah, kita berdoa di dalam
penutupan ketika baca ini Pak, baca tahlil ya, la ilallah Muhammad Rasulullah. Terus ditutup dengan ya Allah tetapkan hidup kami dalam iman, meninggal dalam keadaan iman. Terus melewati sirat dalam keadaan iman. Kenapa kok kita penting bahwa iman itu? Karena iman itu adalah nikmat paling besar. Nikmat paling besar berarti yang hasud juga paling besar. Tidak ada kenikmatan kecuali di situ ada yang hasud, ada yang iri. Siapa yang iri? Yang iri adalah perkara-perkara yang tidak senang dengan keimanan. Ya. Jadi iblis itu paling nggak senang dengan orang beriman. Makanya dia berusaha menggoda orang ketika nazar. Ketika nazar itu orang itu bisa berubah pikirannya. Dalam keadaan sakit tidak berdaya, dia akan mencari sesuatu yang paling bisa menolong dia. Kalau kita nggak berdaya nih Pak, siapa yang bisa minta tolong? Si A. Dalam keadaan nggak berdaya lagi, kematian sakaratul maut. Sebelah kirinya iblis, sebelah kanannya malaikat. Pada saat itulah sakaratul maut. Kalau sampai dia murtad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya al-imanu uryanun. Iman itu polos, telanjang. Walibasu at-taqwa. Wahiyya utawi at-taqwa tanzihi al-qalba. Anid dunubi wazinatul hayat. Takwa itu membersihkan hati dari berbagai dosa. Wazinatu utawi pepaese hiasannya iman itu al-haya, malu. Minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Fi ityani nahyi, dalam nekani larangan Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa samaratuhu, adapun buahnya iman yaitu al ilmu minal amal. Di iman itu polos, telanjang, pakaiannya adalah takwa. Setelah dikasih pakaian, dihias, yaitu dengan rasa malu kepada Allah untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti ada keluar buahnya yaitu ilmu. Kita jadi nggak cukup dengan beriman saja ya, tetapi dengan mempercayai dan meyakini adanya Allah. Oh, Allah memerintahkan gini, saya lakukan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan melakukan itu menjadikan iman itu terbungkus dengan ketakwaan. Takwa itu bagian daripada iman. Terus habis gitu, dengan begitu hatinya jadi bersih ya. Jadi takwa itu membersihkan hati. Takwa itu kan melakukan perintah dan larangan, tinggalkan larangan kan. Ini akan membersihkan hati. Jenengan disuruh sholat berjamaah. Itu kan ada godaan-godaan Pak ya. Sama tetangga kok kayak alim, itu kan rasa godaan itu Pak ya.
baris depan merasa kayak alim ngarep. Nah, rasa itu dihilangkan gitu. Itu belajar itu akan membersihkan hati. Akan membersihkan hati. Melaksanakan perintah itu akan membersihkan hati. Takwa itu akan membersihkan hati. Beramal ketok uang. Berat nggak Pak? Berat itu membersihkan hati. Supaya nggak riak, supaya terbiasa. Jadi biasa akhirnya. Biasanya, ya lebih tinggi lagi. Biasanya adalah al-haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, jenengan punya duit ya, terus nggak bersedekah, itu kan kok janggal saya, kok nggak enak sekali. Pada Allah nggak suka itu. Ada pengemis lewat, ada di dompet ada duit, saya melanggar perintah Allah. Tapi itu urusan malu Pak ya, urusan malu. Takarannya adalah di hati kita sendiri. Iki konco iki loro iki. Apa seharusnya? Ya apa seharusnya itulah rasa malu. Seharusnya kan didatangi, gitu Pak ya. Itu ukurannya malu Pak, tidak peraturan dan tidak lis-lisan. Ukurannya bukan dicatat bukan, digol bukan. Ukurannya malu itu di hati. Ini kan dahar sama orang banyak. Di sini tempe sama tahu, terus urap-urapannya di sana, ayam di sana. Nah, penghalangnya ada cuma satu aja, malu aja penghalangnya Pak. Kalau nggak Mau gayu kok nggak pantas ya gitu. Itu malu. Ada lagi, jadi ukuran malu itu di sini ya. Ada seorang sahabat mandi gondal-gandul di tengah lapangan. Rasul nggak langsung tegur Pak. Rasul khutbah, boleh kalau mandi itu pakai penghalang kan. Kata si sahabat, aku banget itu gitu ya. Terus gimana ya Rasul kalau di dalam kamar? Ya Allah itu ya harus lebih malu kepada Allah. Dari takarannya kalau sendirian di dalam rumah itu adalah kepada Allah, bukan karena diaturkan. Berarti malu itu makomnya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada yang tadi. Bukan nggak bisa, tetapi mah jenengan duduk-duduk di pinggir jalan kan nggak pantas Pak. Duduk-duduk pagi-pagi, nggak ada temannya kan nggak pantas Pak. Ya. Kalau berjemur, Nah, kecuali ada tapi kan malu Pak. ada niatan. Pakai kursi sing pantas kan nggak apa-apa. Nah, gitu Pak. Jadi iman itu uryan, dihiasi dipakai dengan ketakwaan, dihiasi dengan malu, dan akhirnya buahnya adalah ilmu. Terus dilakukan itu akan dapat ilmu jadinya. Akan mengeluarkan ilmu, gosok terus akan keluar ilmunya nanti. Semoga kita diberi ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholat tamri kita, Nggih, tak apa-apa sekarang. iya sholat tamri mawon nggih. Pun tarikh, dulu tarikh, enggak? Sudah